pandai kok tak dorong binat bukan lopetkan abo dari sawah sakui menyakui dalam batin salah tidak pesengaja. Di hari sehari ini hari elok kutiko bayi jadi bala buah dan bakaran ni yang elok kesamunya ni yang elok di dalam hati. Pertama dan terutama sekali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali Allah, malaikat untuk menyembah dan mengabdi kepada-Nya. Jadi kita sebagai manusia hakikatnya untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang akan disampaikan nanti oleh pemateri kita, yaitu Juara Gunung Merapi, yang mana beliau bersuku Buji, asal Luha Agam. Pendidikan terakhir beliau S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bukit Tinggi. Aktivitas yaitu sebagai penggiat seni dan budaya tradisi Minangkabau, konsultan mitigasi bencana, relawan kebencanaan, wartawan, konsultan hukum dan sosial masyarakat, advokat, pimpinan cabang Sahati Law Office cabang Bukit Tinggi. Dan inilah nanti yang akan memberikan materi kepada kita semua pada malam hari ini. Oleh karena itu, untuk tidak memperpanjangkan kata-kata penghantar, kata-kata mukadimah, langsung saja kita minta kepada pemateri kita untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, saya ini mohon izin. Silakan Jera. Malaikat pujian kayu aro. Indah masih kilomat. Akan masih timbang. Ingin nyambut usileh Bapak Ibu sangat sanunyo sebelum meneruskan mohon maaf. Tentunya banyak berhenti batas untuk menyampaikan apa yang akan aku sampaikan. Itu tata negara kasih muda. Tetapi karena saruan ibu kamu, karena permintaan ibu kamu, maka dengan segala hati menegakkan ibu kita bersama. Mudah-mudahan sepanjang pembicaraan kita nanti bisa bermanfaat bagi yang khususnya dan bagi kita bersama. Tarakan asana dari bagi makoto tenggai pasimpang marabuh tagak bagi roh jalan kamu saji malangai ke koto sinan marawarang pancakan. Sungguh menambut tagak badi bukan karena mau cakap pandai tagak patur kali mama taat kaya hati man tagak yang bisa ngajo dan si pokok sepangkaran dinas boleh bernama sepangkaran. Kalau sehandai tabanglah buruang karno sayo ikan baranang juradai tipak di badan diri aku biduk ketek pandayong lama laut laweh dan kali hadang balaya saja di tapi-tapi katangah takut di garumbang kapulau takut di buahnya. Jadi saya ini muatan kan arah dek tapang mulai
Duduklah pasisia jauh di sana. Biduk anak ambo kayu juo. Babi dua babi dibuati pada yung di mata dua. Allah akan yang tahu pada perjuangan. Mudah-mudahan Allah meridai apapun yang kita lakukan hari ini. Bapak Ibu yang ambo muliakan, hari ini dan fase di mana Sile diajarkan periode-periode yang lalu, ada hal-hal besar yang merupakan perbedaan. Pada dasarnya perbedaan disebabkan oleh kemajuan, tetapi kemajuan itu seringkali merupakan kemunduran untuk budaya lokal. Untuk budaya dari sini. Mohon slide. Ya. Nah, kalau boleh berpindah ke bawah. Secara umum sering sekali kita berpikir hari ini, generasi muda berpikir hari ini bahwa Sile adalah seni bela diri. Pada bagianku, mohon maaf biar saya ambo kurang sepakat. Karena bagi ambo, apa yang terima dari orang lain ambo, Sile bukan seni bela diri. Jadi silat. Ada perbedaan mendasar. Nanti di dalam akan kita temukan. Nah, di antaranya bicara Sile adalah bicara Minangkabau. Bicara Minangkabau, bicara masyarakat adat. Bicara adat Minang tidak bisa lepas jauh atau lari dari adat dan ampe. Kamu percaya kita memahami konsep adat dan ampe dengan baik. Nah, kamu langsung ke adat dan ampe, adat istiadat. Kalau adat istiadat dalam bahasa Indonesia adalah segala hal yang berkaitan seluruh adat. Tapi kalau bicara adat istiadat di adat dan ampe, itu adalah seluruh kebiasaan baik yang tiru meniru satu sama lain, yang tidak diberikan aturan-aturan khusus oleh nenek mama penghulu. Nah, contohnya yang menuliskan di antaranya Sile, randai, tari, alang-alang, sifat ragu, baburu, salung, dendang, dan lain-lain. Kalau kita coba mengkelompokkan, itu akan masuk ke kelas seni dan budaya, atau bahasa lainnya permainan anak adai. Kalau orang kata Sile, tidak dulu dah tuh membuka sampah kan. Orang mandarahi gelanggang, cukup tipu Sile jalan sasian. Dihadiri oleh sasaran-sasaran lain. Artinya tetap orang dari dunia Sile itu sendiri. Nah, memahami Sile adalah bagian dari adat istiadat. Maka Sile sebenarnya adalah sebuah bentuk keluhuran budi Minang. Mungkin ada absurd, ambo coba memberikan itu agak lompat ke materi ke halaman berikut, tapi tidak apa-apa sebagai catatan saja. Bela diri yang lain, apakah silat, kungfu, dan lain-lain, itu memiliki serangan. Sementara Sile, sepanjang pemahamanmu, itu hanya terdiri 4 gerak dasar: langkah, ilak, gelek, tangkok. Langkah bertangkok sebagai bentuk penyerangan, bukan serangan. Ilak gelek sebagai bentuk pertahanan. Mangko jarum menjadi panceran. Artinya, ketika tagak seorang anak sasian, ketika dimulai suatu tidak pernah menyerang orang, yang dilakukan cuma jarum atau nyumain malangkan sumbang. Nah, bentuknya sepele, tapi sebenarnya ketika adalah di situ jarum atau tidak ada serangan, seorang pesilat itu tidak pernah berniat untuk melumpuhkan, mencederai, atau membunuh orang. Lalu kenapa orang patah dan segala macam? Orang terpercaya itu karena nafasunya seorang, bukan karena pelajaran Sile dari gurunya. Ambo kami seperti itu. Sedemikian berhati-hatinya orang tua Minang dulu mengajarkan menyusun Sile itu. Sedemikian berhati-hati. Kita ke slide berikut. Nah, Sile adalah sebuah bentuk penularan budi orang Minang yang dijaga estafasinya. Kalau kita bicara hubungan Sile dan generasi muda, karena mau dapat jatah di Siko, tanpa generasi muda, Sile pasti punah.
Kenapa? Sekalipun ngumbang jatuh kalau jatuh, tapi biasanya kalau jatuh dulu, kalau banyak dua jatuh daripada ngumbang. Apabila satu generasi saja tidak belajar silet lagi, maka tumbuh di generasi berikut di bawahnya akan mulai kehilangan pedoman. Kenapa demikian? Kita paham bahwa Moriambo kalau main keluar rumah tentu zona semuamu mencari orang anak kata muda mo, generasi dari tempo. Kalau generasi tempo tidak paham silet atau ditertib korenan sopan santun, maka kamu juga akan belajar ketidaksopanan itu, ketidaksantunan itu. Ketika seorang anak Minang lah mulai tidak sopan, tidak santun, tidak tahu terhati korenan, tidak tahu katoran sampai sulit menduel silet dalam jiwa orang tersebut. Kita samakan persepsi. Ini Ambo mencoba fokus ke silet. Kita akan bicara pancak nanti sedikit. Orang sekurang ajar apapun bisa belajar pancak. Tapi orang kan nanti tidak lurih, orang nanti tidak mengaku sama ke bawah. Tipis harapan dari silet. Orang kalau ada silet di tengah jalan Maera, biasanya status pernikahan berubah jadi parewa. Pokoknya kamu mencoba bicara silet sesuai dengan topik besar strategi pengembangan silet dan randai. Sepanjang Pamanambo, pancak adalah jalan sampai ke silet. Pancak adalah gari, silet adalah garak. Kalau tidak kasih, tidak mungkin garak dari yang bawah, percaya. Konsep silet ini sangat halus. Konsep silet sangat sopan. Sekalipun orang dari tangan ini pada lahirnya atau bahasa saya dari tangan ini, tetap saja kita kuat juga perlu diangkitnya dipersilakannya lawannya dulu. Itu bentuk keluhuran silet. Orang-orang yang menguasai pancak dengan baik tapi tidak paham silet, dia akan membusukan gado. Kancak langan barangan, kancak patihan babati, kan seperti itu dia. Itu konsepsi dasar filosofi silet yang hari ini mohon maaf semoga tidak terjadi di 2022 hampir tidak diajarkan di sasaran. Sasaran hari ini lebih fokus kepada mengajarkan gerakan, mengajarkan pancak, bahkan mempatalian orang, bahkan mengaku menguji memakan orang, bukan bahkan membunuh permusuhan dan merubah menjadi persaudaraan. Sementara konsepsinya itulah membunuh permusuhan dan merubahnya menjadi persaudaraan. Itulah kenapa ada gium lahir silet mencari kawan, batin silet mencari Tuhan. Kenapa demikian? Secara lahir bertemu orang bersama di orang, beradung tapi atau pinyai di orang. Lalu kita cari langkahnya. Kiranya langkahnya sama juga misal sama-sama kumango. Kita kan suruh akan bertanya di mana beliau menyuruh, di mana ujung maronya. Sekalipun secara silsilah, misalnya Rambo, coba dia kameramen, bertinju kami ternyata ke salah satu orang kumango, kita berhenti, aku bertanya di mana beliau dia. Bisa jadi guru beliau guru Rambo adalah satu guru, atau kakek guru kami satu guru, atau seterusnya kakek silsilah akan bertemu. Tapi yang pasti sesama kumango, kalau kita huruf kakek akan ketemu di satu orang. Nah, orang dan saulu samoro itu baru sana. Tidak mungkin orang sana bertinju. Satu pendekar atau satu guru silet akan punya satu pakaian saja. Mungkin pakaian beliau kemana. Tapi beliau akan memancing silet tubuh, silet harimau dan lain-lain, dan saya yang begitu. Sepanjang Mama Nambo, silet harimau akan sulit kalau tidak mengambil terlak umum juga. Silet harimau yang berarti ke kemangunan. Nanti ada semacam klaster silet itu sendiri. Tapi secara umum, ketika sama-sama pada silet, mereka akan lebih dulu membunuh rasa permusuhan. Itulah yang dikatakan lahir silet cerita. Maka silet bukan alat untuk bertempur, alat untuk melangsungkan semua niat busuk, niat jahat. Kita akan review kembali
Bapak Dewa yang masih mengajarkan nilai itu. Bara sasaran yang membuat filosofi itu dulu sebelum membawa kulit ke halaman. Barangkali lain pada lain bala, tetapi sepanjang pemahaman silik digunakan secara umum. Sabarun anak sasia dibawa ke halaman. Ia duduk lebih masalah di gurunya. Tetap sambil silik duduk dia duduk, baru dibawa agak halaman. Koreksi kalau salah. Pada saat duduk itulah mayoritas materi bukan hilang gelet di pangkok, tapi filosofi silik itu sendiri. Pertalian ku apa? Kalau pertalian ku kama. Endong ku apa? Siang punya endong. Langkah tujuan ada saya tunjuk endong lain bah beda endong lo. Aku sama endong lo. Kama makan endong lo, kama lalu endong lo. Itu akan diajarkan oleh guru. Pada saat mengajar itu, kalau endong bentuk iko dilawan, upah wak mungkin bau upah, mungkin pangkal bau dan upah. Nah diajarkan oleh guru. Sakit TC itu orang menyuat. Upah wak ubara sentago pada mah. Dan itu maknanya hakikatnya dalam proses Al-Qur'an. Al-Qur'an itu suara Allah. Arahnya mengatakan batin sentral itu ke situ. Maka tidak pernah ada silik tujuannya untuk bercakap. Nah, risikonya maksud poin silik adalah satu bentuk penempati dan juara menang agar menjadi pribadi yang halus, sopan, tertib di kurena, tetapi tidak ragu jika harus pada musuh dan menegakkan kebenaran. Contoh yang banyak di luar ada parang kamar. Ketika merasa ditetapkan, ketika ini mama, ketika datuk masing-masing kaum telah mengecek di kamar akan di rumah gadangnya, berasa orang datang karena dari wak, kini wak belum dipajak, dan salah. Tagakan orang yang kalau iko makna dari pasupadan jadi orang. Jalih-jalih kau tak sepadan waktu kaum tua. Berarti waktu pasukan dan dalam wilayah itu. Kaum salah, berkosong salah. Bantu harus membayar otakku waktu Belanda. Pada saat itu nih kalau ngecek, maka seluruh kemenakan masalah dia teratur. Itu dia. Poin yang dimaksud tidak pernah ragu jika harus menghadap musuh dan menegakkan kebenaran. Kan konsepnya lagi silik menteri kawan, berarti silik dari Tuhan. Pencarian hakiki Tuhan itu dalam sini seorang pandeka, seorang asasian adalah ketika mampu memakai silik menegakkan kebenaran. Ketika dijajah orang tak biar jajah, wak menjual lebih tinggi di otakku. Maka di situ awak lagi antara dari riwat Jawa, yaitu Belanda belajar tentang awak. Dan otakku pertama Belanda. Kalau nak banyak beras tenggo, madok dia kerja Jawa, lupa dia tempoh wah, dan itu bukan tindakan salah mereka. Kalaupun harus tabangan ngono demi mempertahankan harga diri, anak kemanakan, atau pusako dan sah diri kaumnya, itu bukan persoalan bagi orang-orang silik. Terbukti di Pranama. Terbukti berbagai perang di Minangkabau yang dikobarkan menghadapi Jaya. Nah, kita ke next slide. Secara sederhana, kita masih di bagian hubungan silik dengan generasi muda. Dapat kita simpulkan, kita sampaikan bahwa silik akan menjadi cara menempa dan mendidik generasi muda Minangkabau. Lalu dengan silik, anak dominan akan menjaga eksistensi Minangkabau dari berbagai serangan yang sifatnya merusak, destruktif, baik dari dalam, dari orang Minang itu sendiri. Tidak sadonyo orang Minang kayak gitu. Ada ujung yang mulai. Ada tadi yang ada dari kenyang. Pada mengalami sekolah yang tinggi murid yang masih tapi hobi itu menyalah-nyalahnya banyak orang Minang itu. Generasi muda harus menjaga dan ikut melestarikan silik. Kalau generasi muda tidak belajar silik, maka timpang supaya orang Minang.
anak Minang nanda tentu di langkah agak sedama, ndak tentu juga elek ganggang sepadi, ndak pandai mailak sebidang bau, ndak kami tentu makan kunci, ndak lengkap sebagai laki Minang sayur. Ndak usah untuk ada orang. Ketika di kondisi jalan lawat dari rumah ke sawah ke para kalakan, tagal ijek kan bau, kan siku namain dulu belakang. Kalau ndak makan bau sampai. Tapi kalau ndak pada sini, tentu jatuh kapai. Sampai tahu proses bawah. Ndak nanya air. Arahnya silet di situ. Selain dari untuk menghadapi manusia lain yang akan menyerah. Next. Nah, ambo coba ke seputar tantangan dan kendala dalam pada garis dasar ini. Adanya dikotomi antar generasi. Kecil dan gede, dia balik kepada silet. Orang yang seperti silet mandok-mandok, apa nunjuk anda? Lawatan dia, karena rumahnya dia pada itu kecilnya. Lalu putus asa. Sementara kakonan tua, bakal kecil gua kemagian. Dan sesuai itu ukuran. Kau tuh akan bilang begitu. Bukankah ketika warga silet datang salah satu nasasiat ke sasaran? Nah pertama dicari guru bukan berarti dan dionjokan. Karena silet pernah bayi. Karena guru silet dan nasasiat tak terjual tabari. Nah dicari pertama itu adalah susunan tulang anak datang. Lai kok sarwe guru murid. Kalau tidak sarwe itu ada jahat. Kalau mau jual merantang mau tangan kalau masuk kami di ya kan, basi kakek pada mau tidak bersuara, tidak pandai lah tuh di koran. Tangan dulu menjual, mampang. Bisa jadi itu persoalan sehingga guru menolak, guru maindah. Bisa jadi guru masih melihat si murid kos setengah-setengah datang, tidak sungguh-sungguh. Maka perlu diuji. Nah namanya kata uji, tidak hitam di pengapi. 100 kali pengabdian tidak kecil guru ketika pernah belajar kena tangguh. Tidak karena belajar silet tidak menyilau saja. Sekarang-karang mau apa? Kalau dengan apa lagi dia jadi. Sekarang-karang di guru luang jadi sopan satu murid. Bisa jadi murid kalau terima karena luang kuat, lo karena hati dan dino sudah tua. Perlu diuntukkan keakuan si murid dulu. Itulah kenapa acok guru silet kok ketika datang anak ampun tak pandai, tak tahu banyak asasnya gua sio-sio gitu. Kasihan ulah lain. Apakah itu penolakan? Lu tahu mereka. Anak dominan tidak berada minang dengan baik, itu kan masuk terus penolakan. Lupa juga tuh bagian. Tak tentu dia dia. Bahas silet kan buat. Nah, dikotomi itulah yang terjadi sehingga semakin jauh jumlah anak yang datang ke sasaran, jumlah anak minang lahir. Mereka lebih enak belajar misalnya yang dari luar negeri datang ke sasaran, isi formulir, onyoan titik, pakai bisu latihan, tapi baju. Bagus kayak itu bagus. Sosialisasi dia berjalan. Pulang pagi latihan nampak video seragam baru latihan jadu. Lari-lari pemali rombongan. Nah, itu taekwondo, usu, kufu. Benar. Tetapi kalau di silet di Jawa itu, tajwa tarani kesilano dari mulut di guru. Nggak dari anaknya pak itu. Ada kan nanti guru silet itu apa ya? Suku-suku lah ada kata tidak ada ketiga tidak. Akan muncul fikir itu dalam dadonya. Itu yang berbahaya. Dan itu dikotomi yang hari ini maaf kalau tidak salah berdasarkan cerita orang tua dari akhir 80-an itu yang terjadi. Khususnya dalam PAO. Semoga kita bedakan terjadi. Pemahaman dari sebelum Minang tentang adat budaya Minang semakin menipis. Nah kaitannya yang tadi, dia tidak tentu dia baca cara melihat gua. Nak pandai baca cara lakas kudo sanggup.
Barangkali bahasa Allah gak sulit dipahami karena muraga, dialeknya balai di dalam subah. Kalau seseorang punya sesuatu di tangannya, wah dia tentu dah mungkin rampeh ini nah. Wah tampung tangan di mana dia onjok nah. Kalau pandai berkasih kun sebut tak kulai kalau tak coroh ke kanan. Artinya pandai-pandai meminta, pandai-pandai membana. Itu hanya bisa dilakukan apabila seorang calon anak sosial tahu dia tertipu rena, tahu dia dan madu, tahu dia sopan santun. Nah tapi pemahaman budaya itu mulai tipis. Baginya 2 kampe. Sementara bagi orang Minang, menipi mampu katape, menipi mampu sampai. Kau anak karena ada kecilkan yang mului loh, tapi hati menyampaikan, kita arti Korea diminta kan, itu kalau orang Minang. Maka masuk transisi kau membuat Sile semakin tidak dicintai anak berminang, karena berminang mulai tidak paham juga ada. Ternyata berat ya Bapak Ibu. Bagi ambo maksudnya, ternyata berat untuk menjaga Sile. Yang bo dan ambo dengan doang dari ambo. Kalau kepada Sile aja praktik Korea dulu. Dulu akan ada nampek. Bikun baca tidak milik kamu. Pergeseran dan perubahan pola hidup orang Minang. Dulu kalau bak cerita Buya Zuhairi sekian waktu yang lewat, mulu teratap dari dusun. Sudah itu di foto baru kampung mereka. Sehingga nanti teratap itu kalau orang Sekumbang, ya orang Kumbang so kuat sih kok. Nggak ada suku lain. Artinya mereka berusaha. Siapapun yang salah karena nambah orang talak kan sama banyak lapangan karena semangat makan di pulau. Walaupun itu bukan dari kaum yang ketika orang Sekumbang salah karena kata itu tak kuat kenapa tuh ambo mamanya itu karena ambo. Dasarnya itu sehingga muncul kedekatan antara semua orang. Hari ini itu tinggal di kota, tinggal di perumahan, itu kontrak rumah, punya rumah dan di sebelah atau orang mana? Mungkinkah terjadi kedekatan seperti semula? Tidak bisa. Perubahan itu ikut menjadi penyebab kenapa Sile sulit diajarkan sekarang. Tapi kalau dari PT nampak di guru Sile itu, kau anak saya lupa, orang Sekumbangnya mau menakannya itu. Anak pokok cucu di ibu rawa. Sejak itu dari bagi waktu nyala nampak, nyala mana, cekok nyala. Maka proses seleksi itu dari awal, dari anak mulai pandai kata-kata, dari umur 2-3 tahun, itu guru Sile yang mulai mengintai siar dan menjawabnya. Nah ajaib sekali kalau hari itu anak SMP SMA datang ke salah satu sasaran dan bahkan dapat 100% lebih. Datang salah satu wajib diterima oleh guru Sile. Sementara ketika seorang guru wajah Sile kasih anak itu sama di wajah bahagia karena ketek wajah bisa kajar karena ketek kok di marah-marah yang kemarin itu pertimbangan guru. Kita yang berikut, minat dan kecintaan serta kemauan untuk mempelajari bahasa Minang semakin menipis. Ketika ada anak muda ingin belajar Sile, yang di kepalanya cuma Sile aku ada setiap. Tuh Sile mana nih Pak? Tuh Sile mana ada tempat Sile mana? Yang kita dulu. Dukuro tentang berasosa kalau suatu kosong kur ibu menjadi sesuai yang berpakaian. Kalau sesuai itu di kekurangan tak ngampun kesalahan. Ibu itu. Sementara mempelajari Sile wajib mempelajari dasar-dasar budaya Minang dulu. Di sebagian sasaran, di beberapa aliran di luar agama, barangkali terpakai dengan beda lain itu bahkan hendak misalnya salah cara bagi guru Sile untuk mendudukan rasul. Kenapa demikian? Bukankah dalam Sile itu ada sempak, ada ranggu, ada ayu. Dalam mereka juga sama. Ada ganggu, ada kalau kau gombal dengan Minang Sabdo.
atau gandum, atau cancang, menghasilkan suara materi itu dasarnya raso. Oh, rumah untuk bisa sampai ke situ, itu raso persoalan. Raso yang dilatih dengan seni akan halus. Raso yang telah dikuasai dengan baik akan murahnya. Maka dengan diri yang harus pagi wah. Bagi jauh bisa aja tapi kan lupa awalnya doang. Itu raso usaha. Itu bukan usul latihan. Itu agak bagian. Nah, maka seni yang lain itu salah satu pintu masuk menuju raso dan asasian. Di poin yang bos sampai disko perubahan pola hidup orang Minang, di saat anak muda Minang ini mencetakkan tuh pada saluang, bagaimana minta so Minang kamu tuh duduk dalam jiwaannya. Tahunya R&B, tahunya Korea, hip hop. Itu filmnya lain tidak sama. Sehingga menjadi guru siri hari ini adalah menjadi seseorang yang menghadapi banyak rintangan. Kita bisa mendudukan silik dengan mudah seperti kultur silik dulu. Nanlah mendudukan lah memilih nama intai calon murid ibu nama. Nah kadir anak sasian dan mana kadir pengganti pada diri nama. Kalau ada orang ngecek aja sangat tinggal nasi ibu mati untuk. Kalau sampai begitu sesungguhnya tetap dihadir tapi karma. Baca lihat tali nama. Itu nama pengganti badan dirinya. Bacari nama diajak siek diajak pedapet yang lagi karena setiap tua silet sabanai punya sumpah di gurunya tidak dia membawa dirimu. Kalau silet dipakai untuk menjaga Minangkabau, ketika lagi tetapkan konsesi ABSSBK, di situ ada satu lagi konsesi dalam dunia silet. Sumpah seluruh pendekatlah menjaga Minangkabau dari seluruh yang mengganggu Islam di Minangkabau. Kenapa? Mati itu kan payah pulang ke makau, Pak. Kalau itu kan udah orang mati tentu neraka tujuan lain. Neraka menangalo. Disitulah tua sini mendudukan banyak manhaj ada di sasaran. Bangun itu. Jadi minat dan cinta minat mulai berkurang. Kaitannya nanti kesannya bukan kali luar topik. Kaitannya adalah rahasionya kenapa pusat kau di Minangkabau dia kekemanakan. Jadi kalau ada ngecek 6 punya atau Minangkabau untuk polusi, laki tidak itu salah. Maaf, kota-kota tidak salah. Karena itu atau kau, ambo dapat dari mama ambo mandi kekemanakan ambo. Mama ambo boleh bagi anaknya loh, ambo ramuci. Mama ambo dikasih sumbang kalau ratu kau kan tidak dia kalau sumbang bukan anaknya loh itu kalau sumbang bayinya. Kaitannya nanti dia balik dan mungkin nanti di pertemuan lain kalau kita sama-sama bertemu. Nah, silet dan adat Minang itu untuk menjaga itu semua. Kalau tidak masuk laki-laki kemari, menikahnya atau di tangannya, bakal mulai mangko cahaya Minangkabau. Itu sebenarnya arahnya. Silet dan sarananya tidak pernah diajarkan oleh silet kalau bukan orang Minang yang datang pelajar. Kalau pancak mungkin dia silet tidak. Kuliah terus pertanyaan waktu guru silet percaya. Itu ke ada informasi keliru tentang silet. Banyak beredar silet orang kuat, silet orang tunah. Sementara nulis selau sampai ke tunggu itu. Alun bakali murid bertitih Batam. Itulah yang cek oleh silet. Sehingga kita sampai di alamat yang keliru. Banyak terjadi seperti itu. Ambo misalkan beberapa yang selalu muat Ambo yang bahkan percaya untuk mengaji beberapa sasaran oleh guru-gurunya. Dan arahnya ke sana. Baginya silet adalah bahas pokoknya tentang orang. Yang panjang ajaran digolongkan mati. Sementara dalam silet, tuh silet mengajarkan selangkah kasmu pencariakan, selangkah kaki dalam melimpan, selangkah suruh memberi jarak, langkah setampuh kunci mati tidak langsung tampuh selawan. Itu akibat dari mereka menguasai pancak, bukan posisi. Next. Oke.
kurangnya sosialisasi silet. Kalau kita nonton film atau apapun buka YouTube hari ini, memang 5 tahun terakhir mulai banyak silet muncul, tapi sayang yang dimunculkan dalam film-film pendek itu adalah serangan-serangan buas menggunakan tangkok ilah langkah silet, bukan silet. Tidak ada silet yang buas. Aku kecewa melihat beberapa film, beberapa penampilan yang dipacitnya sedawi di orang kok. Anda doang untuk tahu kursi macam itu. Jangan ganas dan puas. Ditungguannya lalu binatang menjiwanya. Ujungnya kok itu, kalau zaman dulu karyawan gitu, pemakai masa patah. Itu tidak pernah jago bina kapal. Kalau ini terjadi. Banyaknya jenis berita ini masuk dan diajarkan di bina kapal. Yang mana bos di awal datang ke sasana-sasana lain itu gampang. Tinggal datang, tidak perlu banyak basa-basi, tidak perlu memohon-mohon, tidak perlu terapi kuena. Seperti di sasana Chile, sopan dengan pola mereka. Terima formulir, isi, bagian, terima baju seragam, minggu besok satu yang banyak latihan. Itu lebih simpel. Generasi dari 90-an sampai ke hari ini, generasi instan, dan tidak tahan dengan proses. Sementara di Minangkabau diajarkan kalau kamu jadi anak yang kau betul buat barang. Nah ini jadi anak. Yo tahan tipuan lalu, tahan angin kamu. Tapi kalau dari rantau, lagi ada dari rantau, sudah aku tamat SMA, aku lihat kampung ini berada Minang, mencoba langsung kamu silet, langsung wajib diterima jadi murid. Itu mimpi benar. Tapi ingat ya, hari ini generasi Minang mayoritas seperti itu. Eksistensi tosile yang hampir tidak lagi ditemukan. Kenapa? Karena selama tosile itu mandok, harimau mandok buku. Nah, memperaguan sajian kos kamu gaji. Anjir, itu hobi memperaguan sajian. Lalu bojok kembali saja. Harimau enggak. Dan tosile harimau. Ndak do pamer sayang, ndak do pamer kuku, ambo nak pandai. Yo lagi raja sesuk nak tolong ulang kaji boleh halangannya organisasi. Padahal nama-nama yang jauh lebih latihan. Mendiang yang kalau bapak ibu coba cari di YouTube, agaknya resource-nya habis. Tapi di kau muridnya yang mungkin baru kepuluhan, punya pada salah dia menjangkau asal dia waktu itu hampir terletaknya. Karena mereka murid. Kenapa? Karena posisi silet itu sendiri. Ini silahkan Bapak Ibu survei ke sasaran yang mengajarkan arti kata silet itu baru buah perguruan. Dan silet pun tidak hanya manusia dan di sasaran itu. Rumah orang itu silet. Bagus silet. Punya jadi utang, menjadi esok. Operasional perguruan yang sulit dan rata-rata ditanggung oleh silet dengan uang pribadi. Kalau sasana lain, iuran balik balik samsak, balik matras dan lain-lain, saya itu langsung ke latihan tarang lempunya, barasia kampanye, hujan bapak itu juga latihan di dalam. Tapi kalau silet tradisi tidak pernah seperti itu. Latihan pakai kaki ayam, bukan terbang, bukan sepatu, dan di tanah. Apakah itu kuno? Tidak. Ambo berpendapat itu wajib dipertahankan. Kenapa? Karena Bapak Ibu kuliah subuh, jangan buka sepatu dan kelompok masing-masing berjalan di tanah. Tapak kaki akan merasui. Ikut batu loh, keruncian loh, ikut mendaki tanah loh. Jadi kita boleh buka langkah, buat mencari kalawan, buat melihat kemari. Tidak perlu cari di belakang lubang benda ya. Bandingkan hasilnya dengan mereka yang berlatih bela diri di atas matras, yang licin data dan empuk kalau tampeh dan luko. Tentu tadinya oleh sini kan, luko dia jawab tidak, karena di situ langsung, karena sini tidak pernah mampir kejadian. Kalau dia
PPH kawan mak yang diam di tangan. Ampe diam terus pasang selalu diajarkan. Kalau belajar panca, itu akan lebih tertarik mampe orang. Pembuktian Rasul kita santian, wah hebat, lupa mampiangi di belakangnya. Tapi orang yang belajar sile bukan belajar panca. Nanti nampe itu sama rengo. Talakat kepala mengenyayo diam di tangan kita. Walaupun terbuka usuk sudah tuh. Nah lawan akan mengajar usuk namanya tahu bahwa sedang dalam mainannya. Seperti itulah sopan santunnya sile. Karena mereka tidak ada ciluh haram, tidak ada licik. Kurang mampian di tangan kita nanti anak tampe. Terbuka usuk itu sasawara disusul usuk dengan teh. Itu bukan perilaku mereka, perilaku parewan gitu. Itu rasionya kenapa aku katakan di awal aku bersih buku bahwa fondasi sile adalah adat dan budaya, bukan kecerdasan otak untuk menangkap gerakan sile. Gerakan pancak maksudnya. Kalau pancak adalah garik, sile adalah garak. Garak kok kerajaan Allah. Basi tinggi gua minta Allah cinta ke KPU. Yang panggil jadi utama. Lalu betul. Nama fa'alu lima lirik saya. Next. Sebentar, kembalian poin terakhir. Operasional perhubungan itu ditanggung oleh dosen Jopiti pribadi. Kenapa? Karena guru sile atau guru sile tak pernah menjual ilmu kamu itu. Makanya kau pakai obor pas orang ini pakai colok minyak tanah guru namanya. Murid dan santun dibanding minyak disuruh kepada puan. Dia jual kami ini guru loh. Malu yang sampai tahu guru selalu nombongnya. Balataan bahkan ditunggu ini guru tidak dong. Manusia lalu betul kau balataan minyak tanah di sini. Maka istri si guru lah faham masuk kau murid laki dan nombongnya. Tidak perlu tadi mesti orangnya. Sehati-hati itu sesuatu itu pada sini. Baru sini ada. Kalau nak pancang tahu. Kenapa aku sini menanggung di pribadinya? Kalau tidak kerja balik. Kalau silet ilmu bukan untuk dijual. Next. Tidak semua anak sasian atau mendapatkan izin jadi guru sehingga membuat terus mata rantai silet semakin sedikit.